Oke, di sini kami akan mewawancarai salah satu teman kami eh, yang merupakan salah satu dari kelompok minoritas. Mungkin bisa kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Axel Novaliba. Saya dari Papua Barat, nama kotanya tepatnya Manokwari. Saya dari suku Arfak, salah satu suku yang ada di Manokwari. Agama saya Kristen. Saya Yolanda Mince Manacan, biasa dipanggil Yolanda. Di Surabaya kuliah di UNER. Asal saya dari Manokwari, tepatnya Provinsi Papua Barat, tepatnya Kabupaten Manokwari. Saya berasal dari suku Arfak, yang dimana suku Arfak ini berada di Kabupaten Manokwari. Agama saya Kristen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Masari. Asal saya dari Jayapura, suku saya dari Jayapura, Taja. Agama saya Kristen Protestan. Sekarang saya sedang berkuliah di UPH kampus Surabaya. Kalau saya pribadi sendiri, tantangan buat saya biasanya itu ini disclaimer di sini ya, bukan di Papua ya. Ketika saya di sini mungkin sama orang yang belum kenal itu biasanya mereka berpikir jahat. Mungkin karena muka, rambut. Untuk ini orang-orang tertentu ya, nggak asal. Sejauh ini untuk tantangan sih banyak, karena di sini kita juga harus belajar untuk eh, bersosialisasi dengan orang yang lain, terus harus intinya hidup bersama, tapi dengan suku dan adat yang berbeda, itu masih menjadi tantangan utama di sini. Saya pernah di kelas eh, pernah bingung waktu dosen menjelaskan, tapi masih dicampur dengan menggunakan bahasa Jawa, dan itu mungkin salah satu kesulitan saya dalam memahami materi yang disampaikan, karena saya sendiri di Papua kesehariannya pasti menggunakan bahasa Indonesia yang pasti, tetapi di Papua sendiri orang Jawa mungkin kurang, jadi kita untuk memahami bahasa di sini dan untuk belajar lagi masih sangat-sangat susah. Makanya untuk bahasa tuh masih masih sering saya hadapi, karena dosen tuh sering menggunakan bahasa Jawa. Yang paling mencolok itu buat saya tuh bahasa. Karena saya tidak tahu kenapa, cuman di Surabaya ini kalau dibilang penggunaan bahasa daerahnya itu medok ya, kayak kental banget. Nah, sedangkan saya waktu di Papua, di Jayapura tepatnya, itu kita kalau ngomong itu sesama kita maupun orang dari luar itu kita selalu pakai bahasa Indonesia yang baku. Walaupun kita satu suku, cuman kita kalau bicara itu selalu pakai bahasa Indonesia yang baku gitu. Ya, jadi kita nggak kayak langsung kayak contohnya mungkin kalau di kampung ya bisa pakai bahasa daerah. Cuman kalau di kota itu tetap pakai bahasa Indonesia baku walaupun kita satu suku. Nah, itu yang membuat saya sebuah tantangan tersendiri untuk saya untuk bisa beradaptasi di Surabaya ini. Kalau untuk rasisme dan lain-lain, saya cuekin sih biasanya. Karena menurut saya kelompok-kelompok atau oknum-oknum kayak gini tuh biasanya mereka nggak mungkin punya banyak teman. Dalam artian mereka nggak mungkin berkelompok yang banyak banget. Pasti mereka hanya satu atau dua orang. Nah, menurut saya satu atau dua orang itu nggak akan mempengaruhi jalan hidupnya saya. Sebelumnya karena saya sudah di Surabaya selama 2 tahun, dan itu sudah mungkin bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya sudah bisa bergaul dengan beberapa teman. Saya juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi dalam keseharian mungkin mereka menggunakan bahasa Jawa, tetapi tidak full menggunakan bahasa Jawa, tapi saya sudah bisa memahami, dan itu merupakan salah satu solusi di mana saya berusaha agar saya tidak hanya bergaul dengan teman seasal saya dari Papua, tetapi dari luar Papua juga. Jadi di sini juga mungkin bukan orang Jawa saja, dari beberapa teman-teman saya juga dari luar Jawa. Saya berusaha untuk bisa lebih dekat ke mereka, biar kita bisa saling memahami satu sama yang lain. Untuk saya pribadi, saya menjadikan itu sebuah ilmu baru ya, untuk belajar bahasa baru juga, dan agar saya tidak ketinggalan informasi juga ketika teman-teman yang lain atau teman-teman di kampus, komunitas dan lain-lain lagi ngomong sesuatu gitu.
Nah itu kayak jadi kosakata baru gitu. Oh kalau di Surabaya gitu kalau mereka ngomong ini, oh itu artinya ini. Nah soalnya kalau saya menutup diri, saya tidak mau atau malas tahu gitu. Nah itu bagi saya itu akan menyusahkan saya ke depan karena hampir saya lihat dari semua tempat di Surabaya sini yang saya banyak kunjungi atau komunitas yang saya ikut atau teman-teman di kampus tuh hampir semuanya tuh pasti ada ngomongnya tuh pasti pakai bahasa daerah juga gitu. Nah, dan itu buat saya ya saya tidak jadikan itu masalah, cuman jadikan itu sebagai ilmu baru lah biar kita juga belajar bahasa di mana kita sedang berada. Dengan diadakannya kayak kegiatan-kegiatan budaya gitu yang kayak budaya banyak beragam budaya tampil dalam satu kegiatan. Saya ambil contoh kegiatan di Balai Kota Surabaya. Saya pernah ikut kegiatan di Balai Kota Surabaya, itu kegiatannya benar-benar banyak suku-suku yang tampil. Salah satunya kami dari anak-anak Papua juga ada dibiarkan oleh Wali Kota Surabaya buat tampil di situ, nunjukin gimana entah itu nyanyi, tari, ada di sana. Jadi menurut saya salah satu tindakannya ya dengan pemerintah ngadain kegiatan-kegiatan budaya kayak gitu yang mempersatukan. Nah, untuk agama mungkin kalau dari pemerintah Surabaya saya bilang ada juga pemerintah Surabaya ngadain Natal Surabaya di mana semua agama boleh ikut buat datang ngadain kegiatan di situ di mana mereka juga ngikutin Natalnya di hari itu. Menurut saya salah satu kayak Natal sekota dan lain-lain, menurut saya itu salah satu bentuk pemerintah support buat kayak baik itu agama maupun ras itu tetap jadi satu, di mana kita kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Untuk peran dari pemerintah sendiri saya sudah rasakan ya. Mungkin saya mau melihat kembali ke latar belakang saya. Saya di sini adalah mahasiswa yang penerima beasiswa, di mana beasiswa saya ini disebut beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara, di mana di dalam asrama ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi di asrama ini benar-benar kita bisa saling berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai suku. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di dalam asrama ini sudah ada sejauh ini yang saya hadapi mungkin sudah banyak sekali membantu saya untuk dapat berinteraksi di sini. Kalau dari kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah itu, contohnya kayak kemarin itu ada cap gome ya, dan juga ada acara Natal itu kami dari kelompok minoritas dari anak-anak yang dari luar Pulau Jawa, dari luar Surabaya, kami diundang untuk mengisi di acara-acara tersebut. Dan itu menurut saya, bagi saya itu cukup baik, sangat baik, karena kami merasa diperhatikan, kami merasa pemerintah ada bagi kami. Jadi kami merasa kami tidak sendiri walaupun kami jauh dari keluarga. Contohnya pada saat Natal, pada saat merayakan hari Natal itu kan harus banyak teman-teman yang pulang kampung. Nah, cuman banyak juga yang tidak pulang kampung. Nah, dan kami walaupun kami di sini kami merasa tidak sendiri karena pemerintah buat acara begini terus menyatukan kami yang ada di sini, dan akhirnya kami merasakan damai Natal itu sendiri di Surabaya ini. Kalau harapan saya sih, saya berharap hal-hal seperti rasisme atau kayak diskriminasi antar sesama agama itu harus dihentikan ya. Karena kembali lagi kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita karena beragam itu kita jadi Indonesia. Jadi menurut saya hindari karena itu jelek. Karena menurut saya hal-hal kayak gitu memisahkan kita daripada setiap orang di sekeliling kita. Apalagi kita tahu kalau manusia lain itu nggak bisa hidup tanpa manusia di sekitarnya. Harapan saya sendiri, kita sebagai kelompok minoritas kalau bisa dibilang, karena kita di sini mungkin tidak banyak jumlahnya dan tidak gini. Hal utama yang perlu kita terapkan dalam hidup kita adalah jangan pernah takut untuk mau berbaur dan mau berinteraksi dengan orang-orang baru, karena dari mereka kita bisa belajar untuk mengetahui banyak hal, kita bisa punya banyak pengalaman dari orang-orang sekitar. Bahkan kita dari tempat jauh pun kita bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Kalau harapan saya untuk buat teman-teman semua, buat masyarakat semua mungkin yang dari luar yang sekarang berada di Surabaya, khususnya untuk saya dan teman-teman mungkin yang dari Papua dan sekitarnya, ketika mendapat suatu tantangan atau apa itu jangan langsung berkecil hati. Terus terkait untuk saya sendiri untuk bahasa atau jangan menutup diri dan jangan mengisolasi diri dengan teman-teman dari luar. Karena kalau kita mengisolasi diri maka itu akan menyusahkan diri kita sendiri.
Nah, semakin kita menutup diri, makan orang lain juga semakin, oh berarti dia nggak mau bergaul dengan kita. Nah, akhirnya timbullah kata-kata kayak bahwa teman ini diskriminatif, teman ini rasis. Padahal kita sendiri menjauhkan diri. Nah, jadi ketika ada apa-apa itu selalu show up, selalu ada buat baik komunitas, baik di kampus, baik dengan di gereja, baik di teman-teman dimanapun itu. Nah, selalu ada gitu. Jadi jangan mengisolasi diri.